Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan mari kita berbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Dengan perbuatan mari kita pergunakan segala nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kegunaannya. Untuk apa nikmat itu dianugerahkan kepada kita? Dengan hati mari kita menyadari sepenuh hati bahwa sumber dari segala sumber nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat itu kita dapatkan melalui perantara orang lain. Bersolawat kepada Nabi, mari kita perbanyak dengan lisan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan perbuatan mari kita meneladani segala perbuatan dan tingkah laku Nabi dan kita terapkan dalam perbuatan dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan hati kita menyadari bahwa kita bisa selamat nanti di akhirat adalah berkat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan ada ayat yang populer sekali kita baca dan kita ketahui bersama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa kita itu adalah membentuk pribadi kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan puasa saja, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Syahadat, sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Tujuan akhirnya adalah membentuk kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana sikap daripada orang yang bertakwa? Inilah yang menjadi topik dan pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana sikap orang yang bertakwa itu dalam menghadapi orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di atas tadi, allazina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terutama pada kata wal kaziminal ghaidh,
Itu artinya menahan marah. Jadi sikap orang yang bertakwa terhadap orang yang melakukan kezoliman kepada dirinya, yang pertama adalah menahan marah dalam arti bersabar terhadap kezoliman yang mereka lakukan. Dan salah satu latihan atau riadonya untuk membentuk pribadi yang bersabar tadi adalah melalui puasa. Makanya makna lain daripada puasa itu yang sering kita ketahui, bahwa menahan, bersabar terhadap segala perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, orang yang berhasil puasanya adalah yang bisa membentuk pribadinya bersabar dalam menghadapi segala apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, bagi yang berpuasa tidak berhasil, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Oleh karena itu, sabar adalah suatu hal yang sangat penting, walaupun mudah diucapkan, tapi pada tataran prakteknya itu sangat-sangat sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi orang yang berbuat zalim kepadanya adalah bersabar terhadap kezalimannya. Makanya dalam ajaran Islam tidak ada ajaran yang disebut dengan balas dendam. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Itu tidak ada dalam ajaran Islam, karena Islam menghendaki kebaikan manusia itu. Yang ada adalah bersabarlah kamu terhadap perbuatan mereka. Insya Allah kalau kita bersabar, maka Allah akan membalas kezaliman yang mereka lakukan kepada kita. Tetapi kalau kita balas, maka kita sebenarnya sama saja seperti mereka. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tingkatan yang kedua yang lebih tinggi dari hanya sekedar menahan diri atau bersabar, yaitu wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan mereka yang telah melakukan kezaliman kepada kita. Makanya setelah puasa biasanya ada tradisi ketika hari raya Idul Fitri, halal bihalal, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi memaafkan sini tidak hanya sekedar bersabar. Kalau bersabar itu masih ada dendam luka di dalam hati. Tapi ketika memaafkan, itu rasa dendam itu dihapus, dihilangkan. Sehingga yang ada menutup lembaran lama dan membuka lembaran yang baru. Jadi memaafkan tingkatnya adalah lebih tinggi dari sekedar bersabar. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama dan kedua adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu berbuat baik kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita itu biasa, ataupun melakukan kejahatan kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita, itu juga biasa, rumus dunia. Tetapi Al-Quran, agama kita Islam, mengajarkan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu berbuat baik kepada orang yang telah melakukan kesalahan atau kezaliman kepada kita. Dan hanya para nabi dan rasul dan orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukan pada tingkatan yang ketiga ini. Dan hal ini dicontohkan ketika Nabi Muhammad SAW dihina, diludahi, dicaci maki dan sebagainya. Tapi beliau tidak membalas, malah berbuat baik kepada mereka yang telah melakukan kejahatan kepadanya. Akhirnya orang itu sadar dan tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam. Itulah hebatnya kepribadian Rasulullah SAW. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itulah 3 tingkatan muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi orang yang berbuat zalim kepadanya. Tapi semoga kita semua minimal bisa bersabar dalam menghadapi perbuatan zalim yang mereka lakukan. Demikian kultum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.